Kita semua kan pakai baju setiap hari ya, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin apa sebetulnya makna di balik pakaian kita? Ternyata nih, ini jauh lebih dari sekedar fashion. Cara kita berpakaian itu bisa jadi sebuah pernyataan, sebuah identitas, bahkan sebuah bentuk ibadah. Nah, inilah yang akan kita bahas tuntas hari ini. Etika berbusana dalam tradisi Islam. Betul, semua orang di dunia butuh pakaian. Tapi dalam Islam, fungsinya itu nggak cuma buat kepraktisan aja. Berpakaian itu adalah sebuah tindakan yang punya akar etika yang dalam banget. Ini adalah cara untuk mengekspresikan identitas sebagai seorang muslim dan ya sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Jadi, kenapa sih pakaian itu jadi hal yang begitu penting? Oke, sebelum kita masuk ke aturan-aturannya, kita perlu paham dulu tujuan dasarnya. Menurut Al-Quran, ada beberapa fungsi fundamental yang menjadi landasan dari seluruh etika berbusana ini. Nah, yang menarik di sini adalah fungsinya yang ganda. Tujuan utamanya tentu aja untuk menutupi bagian-bagian pribadi tubuh kita. Tapi lihat deh, Al-Quran juga secara eksplisit menyebut fungsi kedua sebagai perhiasan. Ini jadi pertanda kalau keindahan dan estetika itu bukan sesuatu yang dilarang. Malahan, itu jadi bagian yang nggak terpisahkan dari tujuan berpakaian itu sendiri. Selain sebagai penutup dan perhiasan, pakaian juga punya fungsi yang sangat praktis. Pakaian itu adalah anugerah yang melindungi kita dari panas, dari dingin, dan bahkan dari bahaya. Jadi bisa kita lihat ya, dimensi spiritual dan estetis itu berjalan beriringan dengan aspek fungsional yang juga sangat dihargai. Pakaian bahkan punya fungsi ritual loh. Ada perintah khusus untuk kita mengenakan pakaian yang indah dan pantas saat beribadah. Ini seolah-olah mengangkat tindakan sederhana, berpakaian, menjadi bagian dari sebuah persiapan spiritual, sebuah cara untuk menunjukkan rasa hormat tertinggi saat kita menghadap Tuhan. Oke, setelah kita paham kenapa pakaian itu penting, sekarang kita masuk ke prinsip inti yang menjadi dasar dari semua pedoman berbusana dalam Islam. Apa itu? Yaitu konsep aurat. Jadi, apa sih aurat itu sebenarnya? Aurat adalah istilah untuk bagian-bagian tubuh yang dianggap privat dan wajib ditutupi dari pandangan orang lain. Nah, konsep inilah yang menjadi jantung dari adab kesopanan dalam Islam, dengan batasan yang jelas dan berbeda untuk pria dan wanita. Pembedaannya cukup jelas ya. Bagi pria, aurat itu adalah area di antara pusar dan lutut. Sedangkan untuk wanita, definisinya lebih luas, yaitu mencakup seluruh tubuh tapi ada pengecualiannya, wajah dan kedua telapak tangan. Batasan untuk wanita ini, akarnya dari mana? Nah, ini berasal dari sebuah hadis atau tradisi kenabian yang sangat penting. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad secara eksplisit menunjukkan bahwa setelah seorang wanita mencapai usia balik, bagian tubuh yang boleh terlihat di depan umum hanyalah wajah dan tangannya. Oke, prinsip dasarnya kita sudah tahu. Sekarang, gimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Karena ternyata, ini bukan cuma soal apa yang ditutup, tapi juga soal bagaimana cara menutupinya. Ada beberapa kriteria kunci yang perlu kita perhatikan. Pertama, pakaiannya nggak boleh transparan. Kedua, harus longgar, nggak membentuk tubuh. Ketiga, tidak boleh menyerupai pakaian lawan jenis. Dan yang terakhir, khusus bagi wanita, ada anjuran untuk memakai pakaian luar yang disebut jilbab. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, soal transparansi. Ada sebuah riwayat di mana Nabi menasihati seorang wanita yang memakai kain tipis untuk melapisi pakaiannya lagi supaya bentuk tubuhnya nggak terlihat. Ini menggarisbawahi poin penting. Tujuannya adalah untuk benar-benar menutupi, bukan sekedar melapisi kulit dengan kain. Kriteria kedua adalah pakaian harus longgar. Nah, ini sejalan dengan tujuan untuk menyembunyikan bentuk tubuh, bukan hanya kulitnya saja, bahkan ada petunjuk bagi wanita untuk memanjangkan pakaian mereka sampai menutupi punggung kaki demi memastikan seluruh aurat tertutup dengan sempurna. Lalu ada juga prinsip untuk menjaga perbedaan gender dalam berpenampilan. Ada larangan yang sangat jelas bagi pria untuk meniru cara berpakaian wanita, dan begitu pula sebaliknya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan identitas gender yang unik yang dipandang sebagai bagian dari tatanan alam. Khusus untuk wanita, ada konsep yang namanya jilbab. Ini merujuk pada pakaian luar yang longgar dan panjang, yang berfungsi sebagai lapisan tambahan saat berada di ruang publik. Tujuannya untuk memastikan semua pedoman kesopanan tadi terpenuhi secara utuh. Tapi, tunggu dulu, etika berbusana dalam Islam itu nggak berhenti di aturan luar saja. Ada dimensi batin yang sama pentingnya loh, yaitu karakter atau akhlak yang harus menyertai cara kita berpakaian.
Ini poin yang penting banget. Islam itu justru menganjurkan keindahan. Ada pepatah yang mengatakan Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jadi, berpakaian bagus itu dianjurkan, tapi ada batasnya. Keindahan itu tidak boleh melahirkan kesombongan atau membuat kita merendahkan orang lain. Niat di balik pakaian kita menjadi penentu segalanya. Kebersihan juga merupakan bagian yang fundamental dari iman. Ada perintah yang sangat jelas untuk menjaga kebersihan pakaian. Bahkan, Nabi pernah loh menegur seseorang yang penampilannya nggak terawat dan mendorongnya untuk lebih merapikan diri. Ini menunjukkan bahwa merawat penampilan itu adalah bentuk rasa syukur dan penghormatan. Dan prinsip yang seolah menyatukan semuanya adalah kesederhanaan. Menariknya, ayat yang menganjurkan kita memakai pakaian indah saat beribadah, di saat yang sama juga memperingatkan kita agar tidak berlebihan. Jadi, meskipun keindahan itu dihargai, pemborosan dan pamer itu dilarang keras. Keseimbangan adalah kuncinya. Oke, untuk menutup pembahasan kita, mari kita lihat bagaimana cara berpakaian dalam Islam juga berfungsi sebagai sebuah pernyataan publik tentang iman dan identitas seseorang. Salah satu hikmah di balik perintah berbusana Islami, khususnya jilbab bagi wanita, adalah sebagai penanda identitas. Logikanya, dengan dikenali sebagai wanita Muslim yang taat, harapannya adalah mereka akan dihormati dan terhindar dari gangguan atau pelecehan. Jadi, apa kesimpulan utamanya? Begini, dalam Islam, cara berpakaian itu bukanlah sekedar tindakan yang superficial. Ini adalah sebuah praktik yang holistik yang menyatukan penampilan luar dengan kondisi batin kita. Pakaian yang sopan menjadi cerminan dari kesopanan, kerendahan hati, dan ketakwaan yang ada di dalam diri. Nah, ini membawa kita semua pada sebuah refleksi ya kan? Terlepas dari latar belakang keyakinan kita masing-masing, pakaian itu selalu menjadi bentuk komunikasi. Jadi, mari kita sama-sama bertanya pada diri sendiri, pesan apa sih yang disampaikan oleh pakaian kita? Dan apakah pesan itu sudah selaras dengan pribadi yang kita cita-citakan?